Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal salih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu pemahaman agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dunya salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita akan melanjutkan surat Al-An'am ayat ke-74. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihi salam, li abihi, kepada bapaknya, Azaro, yaitu Azar, atattakhidu, apakah engkau menjadikan asnaman, berhala-berhala, alihatan, sebagai Tuhan. Ini sesungguhnya aku Ibrahim, aroka, aku melihatmu wahai ayah, wa qaumaka, dan kaummu, fi dolalin, dalam kesesatan, mubinin, yang nyata. Wa kadzalika, dan demikian itulah, nuri, kami memperlihatkan, Ibrahim, kepada Ibrahim, malakutas samawati, kerajaan semesta langit, wal ardi, dan bumi, waliyakuna, dan agar dia menjadi minal muqinin, termasuk orang-orang yang yakin. Hadirin sedaya jamaah rahimakumullah. Sekilas kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dilahirkan oleh Allah di kota Babilonia. Di Al-Quran disebut negeri Babil. Negeri Babilonia itu negeri Irak, itu tanah kelahiran Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk membawa satu misi sama dengan nabi-nabi yang lain, yaitu mengajak umat untuk menyembah kepada Allah satu-satunya Zat yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala. Sementara Nabi Ibrahim sebelum berdakwah kepada kaumnya, Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan ayahnya terlebih dahulu, yaitu Azar. Karena ayahnya ini tidak hanya menyembah berhala, tapi tukang memproduksi berhala. Coba. Jadi mendapat tugas dari Allah supaya mengajak umat untuk menyembah kepada Allah, meninggalkan semua bentuk penyembahan kepada selain Allah. Sementara ayahnya sendiri adalah orang yang tukang membuat patung. Nah, ini kendala dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Namanya disebutkan langsung oleh Allah Azar. Jadi, dan ketika berkata Ibrahim li abi kepada bapaknya Azaro, yaitu Azar, nama bapaknya. Ya, ketika Nabi Ibrahim menyaksikan, sudah berusia remaja dan menyaksikan perbuatan ayahnya itu, maka Nabi Ibrahim dengan berbagai macam polesan kata dan susunan kalimat, bagaimana Nabi Ibrahim itu sebelum mendakwai kaumnya harus mendakwai ayahnya sendiri, yang bagaimana kata-kata Nabi Ibrahim itu untuk mengajak ayahnya itu meninggalkan penyembahan berhala dan mengikuti menyembah kepada Allah itu jangan sampai menyakiti hatinya orang tua, dan orang tuanya itu bisa mengikuti menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun dengan berbagai cara susunan kata yang sudah disusun oleh Nabi Ibrahim untuk mengajak kepada ayahnya supaya meninggalkan pekerjaan membuat patung dan mengikuti menyembah kepada Allah, tapi Nabi Ibrahim tidak berhasil untuk menjadikan ayahnya ini menjadi orang yang beriman, meninggalkan penyembahan berhala dan mengikuti menyembah Allah. Tidak berhasil. Malah Nabi Ibrahim itu sama ayahnya diusir dari rumah supaya keluar rumah. Kan begitu ya? Nabi Ibrahim disuruh keluar rumah. Kalau memang masih terus mengingatkan ayahnya untuk meninggalkan pekerjaannya membuat patung itu. Maka Nabi Ibrahim pun juga meninggalkan rumahnya, dan karena mendakwai ayahnya tidak berhasil, Nabi Ibrahim beranjak untuk mendakwai kaumnya, yang waktu itu rakyat Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yaitu Raja Namrud. Begitu ya, Raja Namrud. Ya, Raja Namrud yang berkuasa waktu itu dengan segala kebodohannya, manusia diajak untuk menyembah patung-patung yang mereka pahat sendiri, yang mereka buat sendiri. Setiap hari mereka mengadakan ritual di situ. Maka pada suatu saat Nabi Ibrahim itu ada setiap tahun Raja Namrud itu mengadakan upacara hari ulang tahun negeri, begitulah, kayak Surabaya itu hari ulang tahun kota Surabaya, begitulah, mengadakan suatu acara pesta di mana orang-orang harus keluar dari kampung semuanya menuju ke tanah lapang yang sudah disiapkan. Maka Nabi Ibrahim mencari momen memang bagaimana saya harus
membuat suatu ulah sehingga argumentasi saya itu bisa diterima oleh Raja Namrud yang zalim ini. Maka tatkala rakyat Babilonia sudah keluar dari negerinya, Nabi Ibrahim termasuk satu-satunya orang yang tidak ikut keluar dari kampung halaman itu. Maka Nabi Ibrahim masuk ke tempat penyembahan, tempat peribadatan orang-orang Babilonia itu. Di situ banyak patung-patung, ada patung besar, ada patung sedang, ada patung kecil, pokoknya penuh dengan patung-patung. Di kanan kirinya diletakkan makanan, di kanan kirinya patung-patung itu, dengan harapan nanti setelah ritual selesai dari lapangan mereka menuju ke tempat peribadatan itu dengan makan makanan yang sudah disiapkan itu. Maka Nabi Ibrahim masuk di tempat penyembahan itu dengan membawa kapaknya, dihancurkan seluruh patung-patung yang ada di situ, dijungkir balikkan, tapi disisahkan patung satu yang paling besar, disisahkan satu. Kemudian kapaknya ditaruh di lehernya patung itu. Maka begitu Raja Namrud dengan rakyatnya itu masuk ke tempat penyembahan itu, betapa kagetnya melihat pemandangan yang seperti itu. Patung-patungnya hancur berantakan, jungkir balikkan. Maka dicarilah berita siapa dan siapa pelakunya ini. Ada usulan, wahai raja, satu-satunya orang yang tidak ikut keluar merayakan hari ulang tahun negeri ini adalah Ibrahim. Barangkali dia yang berbuat. Maka Nabi Ibrahim tertuduh dan disuruh menghadap kepada raja, disaksikan banyak orang di situ. Dengan argumentasi yang sudah disiapkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika ditanya oleh Raja Namrud, wahai Ibrahim, aku bertanya, tahukah kamu siapa yang berbuat seperti ini? Siapa yang melakukan ini semua, wahai Ibrahim? Nah, kan begitu. Nabi Ibrahim menjawab, coba tanya saja kepada patung yang besar itu. Kan dia yang bawa kapak itu. Barangkali dia yang berbuat. Nah, terdiam sejenak Raja Namrud dan juga punggawa-punggawa kerajaannya. Kemudian pertanyaan kedua, jawabannya, hai Ibrahim, kamu kan sudah tahu bahwa patung-patung ini tidak bisa bicara. Kenapa kamu suruh bertanya kepada patung yang besar itu? Nah, Nabi Ibrahim membalas dengan kalimat, sudah tahu dia tidak bisa apa-apa, sudah tahu dia tidak bisa diajak bicara, kenapa kamu sembah? Udah wis, argumentasi ini entek. Ya, orang-orang sama mandang wajah temannya, saling melempar muka gitu. Ya kira-kira iya yo. Gak iso ngomong apa itu. Kira-kira ngono gitu. Ya. Bagaimanapun walaupun sudah tidak bisa menjawab, namanya Raja Namrud orang yang berkuasa saat itu. Tidak bisa. Karena kamu yang berbuat, kamu harus menerima hukumannya. Maka seluruh rakyat itu disuruh mencari kayu bakar. Nabi Ibrahim diikat, kayu bakar ditumpuk di lapangan itu, kemudian api dinyalakan. Ketika api sudah berkobar, Nabi Ibrahim dilemparkan di situ. Orang-orang datang semua mengitari api yang besar itu dan menunggu sampai api itu selesai, kepingin melihat jasadnya Nabi Ibrahim dengan dibakar api yang
begitu banyak dan besar itu seperti apa. Ternyata ketika api itu sudah padam, barahnya pun sudah selesai, tinggal abunya. Nabi Ibrahim keluar dari api itu tanpa satu pun api itu atau abu itu menyentuh badan Nabi Ibrahim. Berarti sudah kalah 2 kali Raja Namrud. Ya, tidak bisa apa-apa. Maka waktu itu rakyat juga kusak-kusuk dan lain sebagainya. Ternyata Ibrahim yang benar, tapi tidak berani. Raja Namrud dengan segala diktatornya tidak berani. Tapi bagaimanapun Nabi Ibrahim di situ tidak tenang dan tidak nyaman, karena ancaman dan perbuatan makar yang akan dilakukan setelah itu akan ditimpakan kepada Nabi Ibrahim. Nah, sebelum Nabi Ibrahim direncanakan akan ditangkap yang kedua kalinya, Nabi Ibrahim meninggalkan negeri Babilonia itu. Karena pasti Nabi Ibrahim akan ditangkap. Karena tadi dibakar tidak berhasil kan? Pasti ada rencana berikutnya. Nah, begitu. Maka Nabi Ibrahim keluar dari negeri Babilonia menuju ke negeri Palestina. Disitulah Nabi Ibrahim. Di negeri Palestina, Nabi Ibrahim berdakwah di situ dengan istrinya Sarah. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutis samawati wal ard wal yakuna minal mukminin. Seperti itulah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi, dan agar dia menjadi orang-orang yang yakin. Nah, proses dakwah berikutnya ini setelah Nabi Ibrahim di Palestina. Falamma janna, maka tatkala terbenam, menutupi alaihi kepada Ibrahim al-lailu malam, ro'a dia Ibrahim melihat kaukaban beberapa bintang-bintang. Qala Ibrahim berkata, hadza rabbi, wah ini adalah Tuhanku. Itu falamma afala, maka tatkala terbenam atau hilang, qala Ibrahim berkata, la uhibbu, aku tidak menyukai al-afilin, suatu yang terbenam. Ya. Falamma janna alaihi lailu, maka Nabi Ibrahim di Palestina itu menemukan rakyat di situ sama menyembah bintang-bintang kalau waktu malam, menyembah bulan, menyembah matahari. Maka Nabi Ibrahim mencoba untuk mengikuti mereka sambil berargumentasi, gitu ya, sambil berargumentasi. Maka tatkala malam itu menutupi, jannah itu tertutup dari pandangan, ya, menutupi pandangan. Maka jannah disebut jin itu karena dia tidak bisa dilihat, tertutup dari pandangan kita. Maka disebut jin jannah. Maka tatkala menutupi alaihi pada Ibrahim al-lailu malam, ro'a kaukaban, melihat bintang-bintang, qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afala, maka tatkala hilang atau terbenam bintang-bintang itu, qala Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, aku tidak menyukai Tuhan yang disembah terus tiba-tiba meninggalkan saya, tiba-tiba terbenam. Ketika rakyat sama menyembah bintang-bintang jikalau malam, Nabi Ibrahim berkata, oh ini ada bintang-bintang, ini Tuhan kita, ini Tuhanku ini.
Maka ketika terus lama-kelamaan disaksikan ternyata hilang. Loh, kok hilang? Tadi aku anggap Tuhan, ternyata hilang. Qala la uhibbul afilin. Aku tidak menyukai Tuhan yang bisa hilang meninggalkan aku. Nah, begitu. Kalau Tuhan gak mungkin hilang. Itu maksudnya. Ini dalam rangka untuk berargumentasi kepada apa itu rakyat yang dilihat waktu itu menyembah bintang-bintang itu ya. Ya kira-kira bahasa kita itu mungkin begini. Kamu sedang apa? Itu menyembah Tuhan gitu. Apa itu bintang? Coba sih. Bener tak? Ya saya coba menyaksikan juga. Loh, kok hilang? Kira-kira bahasa kita begitulah. Kok hilang? Oh, kalau begitu bukan Tuhan bisa hilang kok. Ngapain disembah? Nah, gitu. Itu bahasa kita. Cuma bahasanya Allah kan berbeda. Masa Tuhan kok bisa hilang? Enggak pantas lah sih kita jadikan Tuhan. Kita sembah kok malah hilang, meninggalkan kita. Itu. Terus falamma ro'a, maka tatkala dia melihat al-qamara, bulan bazighun, muncul, qala, Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Ketika orang sama menyembah bulan ketika muncul, ya ditanya lagi apa? Ini menyembah Tuhan ini, bulan ini. Loh, ini Tuhan kita. Iya Tuhan. Ya coba wis saksikan terus. Falamma tatkala terbenam, qala, Ibrahim berkata, la illam yahdini. Wah, ternyata juga terbenam juga ini yang kita anggap Tuhan ini. La illam yahdini, sungguh jika Robbi yahdini, jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, Tuhan Allah maksudnya, la akunanna minal qaumid dhalin, sungguh aku akan menjadi minal qaumid dhalin, termasuk kaum yang sesat seperti ini. Nah, jadi bintang yang dianggap Tuhan disembah ternyata hilang. Oh, kalau begitu bukan Tuhan. Terus bulan dianggap Tuhan ketika muncul disembah, ternyata disaksikan, oh ternyata terbenam juga, berarti bukan Tuhan. Tuhan kok bisa terbenam? Nah, falamma ra'a asy-syamsa, falamma ra'a, maka tatkala Ibrahim melihat asy-syamsa, matahari, bazighatan, muncul, qala, dia berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku, hadza akbar, ini lebih besar daripada bintang, daripada bulan. Oh, ini berarti coba aja kita ikuti aja, kita coba sembah. Falamma afalat, maka tatkala matahari itu pun juga terbenam, qala, Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ini sesungguhnya aku bariun, bebas berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa yang kalian sekutukan. Wahai kaumku, aku telah mengikuti Tuhan kamu, yang bintang yang kamu anggap Tuhan kamu sembah, aku ikuti juga ternyata terbenam. Ketika bulan muncul, kamu menyembah bulan, katanya Tuhan, aku ikuti, ternyata bulan juga terbenam juga. Ketika matahari muncul, kamu juga menyembah, katanya kamu anggap Tuhan, aku ikuti, ternyata matahari juga terbenam. Kalau begitu semuanya, mulai dari bintang, mulai dari rembulan, matahari yang kamu sembah, semuanya bukan Tuhan. Baru dikatakan begitu. Aku sekarang sudah bebas berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Aku gak melu-melu. Ya, aku tidak mengikuti apa yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu, ini sesungguhnya aku wajjahtu, aku hadapkan
wajhiyah, wajahku, diriku, lilladzi kepada zat yang fatoros samawati yang menciptakan langit, wal ardo dan bumi, hanifan yang condong kepada kebenaran, wa ma'ana dan tidaklah aku minal musyrikin termasuk orang-orang yang musyrik. Ini kalimat Nabi Ibrahim pamungkas setelah Nabi Ibrahim itu mencoba untuk mengikuti ritual yang dilakukan oleh kaumnya, gitu ya. Jadi setelah semuanya itu sirna, maka kalimat Nabi Ibrahim, kalau begitu wahai kaumku, semuanya itu bukan Tuhan karena bisa hilang. Nah, Tuhan yang tidak bisa hilang adalah Tuhan yang fatorus samawati wal ard, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, termasuk menciptakan kita ini. Nabi Ibrahim mengajak kepada kaumnya, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku dari golongan orang-orang yang musyrik. Wahajahu, dan mendebatnya kaumuhu, kaumnya. Tentu kaumnya tidak terima, disuruh meninggalkan penyembahan terhadap bintang, bulan, matahari, dan disuruh mengikuti menyembah kepada Allah. Tentu kaumnya tidak mau mendebatnya. Qala, Ibrahim berkata, atuhajuni, apakah kalian mendebat aku fillahi tentang Allah? Wa qad hadani, dan sungguh dia Allah telah memberikan petunjuk kepadaku. Wala akhafu, dan tidaklah aku takut ma tusyrikuna, apa yang kalian persekutukan bihi dengannya, illa ayyasha'a, kecuali menghendaki Rabbi Tuhanku syai'an kepada sesuatu, wasi'ah luas, meliputi Rabbi Tuhanku kulla syai'in, di segala sesuatu, ilman, ilmunya. Artinya ilmunya Allah meliputi terhadap segala sesuatu. Afala, apakah tidak tatadzakkarun, kalian mau mengambil kalian mau mengambil pelajaran. Nah, setelah Nabi Ibrahim di Palestina untuk berdakwah, tidak lama kemudian Palestina dilanda suatu penyakit wabah, sehingga Nabi Ibrahim keluar dari Palestina menuju ke Mesir, ke Mesir. Di Mesir ternyata Mesir waktu itu juga dipimpin oleh seorang raja yang dolim juga, yang sama dengan Raja Namrud. Hanya waktu itu Raja Mesir itu raja yang suka dengan wanita. Maka Nabi Ibrahim masuk kota Mesir dengan membawa istri, yaitu Siti Saroh. Siti Saroh itu cukup cantik, Pak. Sehingga Nabi Ibrahim itu ditanya oleh kerajaan itu, siapa yang kamu bawa, Ibrahim? Nabi Ibrahim mikir, Pak, iki nek tak jawab istriku, pasti aku yang terancam, pasti dibunuh dan istrinya diambil. Maka Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah saudaraku. Itu jawaban politiknya Nabi Ibrahim. Soalnya pasti kalau menjawab ini istriku, pasti dipateni terus diambil. Raja itu wedoan, kan begitu. Senengane wedok. Lah, waktu Nabi Ibrahim, ini adalah saudaraku, Siti Saroh sebenarnya tidak suka dengan kalimat itu. Loh, kok bisa dianggap saudara? Dengan berbagai cara, ya, terus dijelaskan kepada Nabi Ibrahim, sudahlah, pasrah saja kepada Allah. Aku juga pasrah kepada Allah. Enggak ada kalimat lain, enggak ada jalan lain kecuali pasrah kepada Allah. Ya sudah.
Akhirnya Nabi Ibrahim karena itu saudaranya diberi diberi tempat di istana yang begitu megah, Gus. Kemudian adiknya itu dimasukkan di istana kerajaan, dipakai kerajaan, Pak, dengan segala kemerlapannya. Maka ternyata Siti Saroh, ya karena Allah pun juga menyelamatkan kesuciannya Siti Saroh dari sentuhan orang yang tidak sesuai dengan syariat. Setiap raja ini masuk ke kamarnya Saroh, pasti Siti Saroh itu dikira dengan gembiranya, dengan bunganya ditempatkan di situ itu. Setiap raja itu mau masuk ke kamarnya Siti Saroh, itu Siti Saroh itu sedih begitu, Pak. Jadi tidak menampakkan wajah yang gembira, senang begitu, Pak. Setiap masuk ke kamarnya Saroh, itu pasti Siti Saroh itu dengan ya sudahlah, terus gak mood dan lain sebagainya, gak semangat. Ya akhirnya semuanya Allah yang mengatur. Karena dirayu dengan berbagai cara, tetap Siti Saroh itu tidak bunga, tidak gerek, tidak menampakkan wajah yang ceria. Akhirnya raja ini kehabisan cara. Ya apa carane sok ngerayu Saroh? Akhirnya Ibrahim dipanggil lagi. Ibrahim, terus terang saja, sebenarnya Saroh itu saudaramu apa? Istrimu. Baru yang kedua, Nabi Ibrahim berterus terang, dia itu adalah istri saya. Setelah itu raja pun juga sudah enggak, karena sudah berkali-kali merayu pun juga tidak bisa akhirnya. Ya sudah Ibrahim, kamu ambil aja. Kamu ambil, silakan kamu hidup di negeri sini, terserah. Ya begitu. Kayaknya raja itu menyadari ya, percuma tak deleke ini, beberapa hari tak deleke kamar, tak sediakan makanan, tak sediakan pakaian, juga tidak menunjukkan wajah yang gembira. Kan percuma kan begitu. Gak berhasil. Akhirnya dikembalikan lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya dipersilakan untuk hidup di negara Mesir. Nah disitulah Nabi Ibrahim itu menjadi orang yang sukses, berhasil di negara Mesir, berhasil di negara Mesir, sampai punya hewan ternak yang begitu banyak, bercocok tanam. Ya akhirnya rakyat Mesir, istilahnya bahasa kita itu hasud, ada penduduk situ yang iri dengan kesuksesan Ibrahim pendatang itu. Ya lalu ya sudahlah, dengan berbagai cara orang-orang itu berbuat makar. Akhirnya Nabi Ibrahim pun juga meninggalkan Mesir menuju ke Palestina lagi. Itu tempat-tempat dakwahnya Nabi Ibrahim. Disitulah sehingga Nabi Ibrahim, Siti Saroh menyadari karena usia sudah tua, belum dikaruniai anak, maka Siti Saroh mempersilahkan Nabi Ibrahim menikahi budaknya sendiri yang bernama Siti Hajar. Setelah itu tidak lama dikaruniai anak, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Begitu Nabi Ismail lahir, Siti Saroh nampaknya sebagai seorang wanita, hatinya tidak kuat melihat kebahagiaan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dengan hadirnya putra, sedangkan dia belum dikaruniai putra. Akhirnya menyuruh Siti Saroh, sudahlah Ibrahim, bawalah Hajar dan anakmu Ismail ke tempat yang jauh sehingga aku tidak melihat lagi. Kan begitu ya. Bagaimanapun sesama perempuan kan tetap ada kecemburuan ya. Walaupun tadi itu yang nyuruh juga Siti Saroh sendiri loh, yang nyuruh nikah itu. Tapi setelah itu juga Siti Saroh juga tidak kuat melihat kebahagiaan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dengan Ismail. Akhirnya dibawa ke tempat yang jauh, yang sekarang menjadi Mekah itu, Pak. Yang dulu tidak ada seorang pun yang ada di situ. Setelah ada sumur Zam-Zam, singkat cerita aja, setelah ada sumur Zam-Zam, sumur mukjizat itu, maka mulai berdatangan para pengembala kambing, pengembala unta itu mendatangi tempat itu untuk
mengambilkan air minum untuk hewan-hewan ternaknya. Mulailah tempat itu banyak disinggahi oleh orang. Nah sekarang itu menjadi Mekah. Itu semuanya adalah napak tilas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar, menjadi manasik ibadah haji yang sampai sekarang kita lakukan. Nah, di situ singkat ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kaifa, dan bagaimana akhafu, aku takut ma asyraktum, apa yang kalian sekutukan, wala takhafuna, dan kalian tidak takut annakum, bahwa sesungguhnya kalian asyraktum, kalian telah berbuat syirik billahi kepada Allah, malam yunazzil, apa-apa yang tidak diturunkan bihi dengannya alaikum atas kamu sekalian sultanan, kekuasaan, artinya sesuatu yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Ayul fariqaini, mana dua golongan yang satu menyembah Allah dan satu menyembah berhala, ahakku yang lebih berhak bil amni dengan mendapat keamanan. Endi sing apa itu mempunyai keamanan, yang menyembah Allah atau yang menyembah berhala? In kuntum, jika kalian adalah ta'lamun, kalian mengetahui. Ada yang ditanyakan tentang perjalanan singkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Monggo kalau ada yang nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Berarti bapaknya harus seperti oke. Yang kedua, kenapa dia tidak memohon kepada Allah supaya dia diberi hidayah? Menyembah Allah. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Ibrahim itu meninggalkan rumah, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayah, aku akan meninggalkan rumah, la astaghfirunna lak. Di ayat yang lain disebutkan begitu. Aku tetap akan memohonkan ampunan kepadamu, maksudnya tetap tak dongakno gitu loh. Tetap tak dongakno. Ya, urusan Allah memberi hidayah atau tidak, ya urusannya Allah. Tapi Nabi Ibrahim tetap mendoakan. La astaghfirunna. Aku akan mendoakan ampun kepadamu, maksudnya dijadikan hidayah gitu ya. Tapi sekali lagi hak untuk memberikan hidayah kan haknya Allah gitu. Ya, jadi seperti itu. Sama dengan Nabi Muhammad. Pamannya yang paling setia yaitu paman Abu Thalib. Ya. Tatkala meninggal belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai ditangisi oleh Rasulullah. Ya, sampai ditangisi oleh Rasulullah. Sampai turun ayat, Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu cintai. Jadi Nabi Ibrahim tetap mendoakan, tapi urusan hidayah adalah urusan Allah. Gitu loh, ya. Yang kedua tadi apa nggih? Sampun Pak nggih. Nggih, terus. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah yang saya tanyakan sudah terjawab. Ada lain lagi yaitu tentang istri yang pertama yaitu Siti Sarah. Nggih, Sarah. Nah, itu punya anak, yaitu istri pertama, tapi anaknya itu lebih muda daripada Ismail. Itu jalan paham antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nggih. Dan apakah sempat ketemu antara Nabi Ishak dengan Nabi Ismail? Oke. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jaraknya Nabi Ismail dengan Nabi Ishak, pada akhirnya Siti Sarah kan punya anak ya. Pada akhirnya dalam usia tua punya anak Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub punya 12 anak, yang itu cikal bakal Bani Israel dari keturunan 12
Nabi Yakub tadi gue. Jaraknya Nabi Ismail dengan Nabi Ishak jauh, Pak. Jauh. Oh, Nabi Ismail ketika ketika ditaruh di tempat yang tidak ada penghuni sama sekali itu ya saya bayi, Pak. Terus setelah itu kan usia 12-an tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, Nabi Ibrahim itu nyambangi ke tempat sekarang yang disebut Mekah itu kan. Nah, terus disuruh menyembelih itu kan. Nah, belum. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim kan kembali ke Palestina. Iya kan? Kembali ke Palestina. Nah, disitulah baru Nabi Ishak itu lahir setelah itu. Nah, ya tentu tidak ketemu karena Nabi Ismail ini di tempat yang sekarang Mekah itu, Pak. Sedangkan Nabi Ishak itu di Palestina. Jaraknya sangat jauh, Pak. Jaraknya sangat jauh sekali. Iya kan? Jadi Ishak Yakub itu di Palestina. Sedangkan Nabi Ismail itu di Mekah itu. Ya, keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad itu. Kalau jalur dari Nabi Ismail. Nah, jalur dari Nabi Ishak ya sampai sekarang menjadi nabi-nabinya Bani Israel itu. Ya. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya 12 anak. 12 anak yang 2 menjadi nabi, yang menjadi rasul 1 Nabi Yusuf, dan yang menjadi nabi 1 Bunyamin. Dan dari situ beranak pinak sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria, dan lain sebagainya. Itu nggih, Pak. Jadi itu nggih. Nah, makanya orang Yahudi tidak mengakui dengan keberadaan Nabi Ismail. Kenapa? Menurut sejarah kuno orang Arab, bangsa Arab, yang dianggap sah itu adalah Siti Saroh. Adapun pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar itu dianggap tidak sah, apalagi dari seorang budak. Tidak diakui sama sekali. Itu menurut versi mereka. Tapi Allah kan tidak begitu, kan begitu ya. Ya sampai sekarang orang Yahudi tidak mengakui itu. Ya nggak ngakui ya terserah, di Al-Quran disebutkan dan diabadikan oleh Allah. Jadi seperti itu. Maka yang dianggap adalah keturunan dari Ishak. Itu loh. Yang dianggap itu keturunan dari Ishak. Nah, logikanya wong Nabi Ismail saja nggak diterima, apalagi Nabi Muhammad yang turun berapa itu malah nggak diterima. Wong Nabi Muhammad itu dari jalur Nabi Ismail. Nah, kan begitu kan? Nah, jadi seperti itu, malah tidak diterima. Mereka mendewa-dewakan ya dari keturunan Siti Sarohnya Nabi Ishak, Nabi Yakub, itu yang dianggap oleh mereka. Ya. Yang itu terus menjadi cikal bakal Bani Israel. Tapi nuwun sewu, Bani Israel atau orang Israel yang menduduki Palestina itu maksudnya bukan Bani Israel yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak. Bani Israel yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya Bani Israel, di Al-Quran begitu nggih? Ya Bani Israel, ya Bani Israel, itu bukan orang Israel yang ada di Palestina itu. Tidak. Sebelum orang-orang Israel yang ada di Palestina itu ada, Bani Israel sudah ada di dalam Al-Quran. Itu loh maksudnya. Nah, Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran itu maksudnya ya anak keturunan dari Nabi Yakub itu yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran itu, bukan Israel yang di Palestina sekarang itu. Nah, itu loh maksudnya. Ya Bani Israil dzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Nah, itu kan dipanggil oleh Allah begitu. Jadi ya Bani Israel dalam Al-Quran bukan orang Israel yang Palestina itu. Nah, karena mereka itu merasa keturunan, ada garis keturunan dari
anaknya Nabi Yakub, maka dia mengatasnamakan diri sebagai Israel. Nah, begitu saja. Jadi dia ngaku-ngaku terus Israel. Ya. Padahal Bani Israel yang dalam Al-Quran bukan itu, gitu loh ya. Nah, jadi maksudnya kalau di dalam Al-Quran ya Bani Israel itu wahai anak turun Nabi Yakub, maksudnya seperti itu. Nah, jadi ya karena mereka merasa ya akhirnya menamakan diri sebagai orang-orang Israel. Nah, seperti itu. Itu ya. Sampun? Ya, maka yang paling berhak untuk mewarisi syariat Nabi Ibrahim ya berarti kita umat Muhammad. Mereka sering mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi, misalnya ya, Ibrahim itu adalah Nasrani. Lalu sekarang yang mereka warisi dari Nabi Ibrahim mana? Ya. Kalau kita itu bertanya begitu kan mereka tidak bisa menunjukkan argumentasinya. Lah kalau kita umat Muhammad, kami inilah yang mewarisi agama Nabi Ibrahim. Mana buktinya? Lah itu ritual ibadah haji. Kan begitu. Ya, adanya sa'i antara Safa dan Marwah. Itu kan ada buktinya kan? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kalau mereka mengatakan bahwa bohong itu Ibrahim tidak pernah berdakwah di situ. Loh, ada buktinya kok. Ada makom Ibrahim di situ. Apa? Bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim. Ada kan di situ waktu bangun Ka'bah. Nah, kalau mereka tidak percaya kan ada bukti di situ. Ada Safa, ada Marwah, ada bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim. Kan begitu? Ya. Mana buktinya bahwa Ibrahim mau menyembelih Ismail? Buktinya ada. Ada melempar jumroh pertama. Itu kan Nabi Ibrahim mau dihalangi, mau membawa Ismail ke tempat yang jauh mau disembelih. Iblis lalu nyegat, "Hai Ibrahim, mau kemana kamu? Jangan kau laksanakan itu mimpi yang bohong, bukan dari Tuhan." Lalu dilempar sama batu sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya, terus berjalan hilang lagi, terus berjalan lagi, dihadang lagi, lempar lagi, berjalan lagi, dihadang lagi, dilempar lagi. Maka tempat itu sekarang kan ada melempar jumroh kan? Melempar jumroh pertama, jumroh wusta, jumroh akobah. Kalau mereka tidak mengakui bahwa agama Muhammad yang paling berhak cocok dengan agama Nabi Ibrahim, ya terbukti kok. Mereka mau berkata apa? Kalau setiap tahun ada ibadah haji, dan ibadah haji itu adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim, napak tilas Siti Hajar, Nabiullah Ismail alaihi salam. Kan begitu ya? Ya. Semoga bermanfaat, bisa nambahi pemahaman kita. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.